itu menyenangkan. Ya, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya yang membahas segi 4 pada jajar genjang, ya, bentuk jajar genjang. Hari ini kita akan membahas materi tentang belah ketupat, ya. Sebenarnya bukan materi baru ya yang kita bahas, karena kita sebenarnya sudah mengenal belah ketupat sejak SD ya, terkait rumusnya, terus bentuknya seperti apa. Kita mulai saja. Nah, materi yang akan kita kupas tuntas di sini terkait dengan sifat-sifat, luas, juga keliling dari belah ketupat itu sendiri. Ya, belah ketupat ya, itu bagian dari segi 4. Nah, segi 4-nya yang mewarisi yang pernah saya jelaskan ya, bagian ini ya. Segi 4 sendiri ini kan dibentuk oleh 4 buah titik ya. Sedangkan untuk ini udah kita bahas nih, trapesium, layang-layang, jajar genjang. Nah, belah ketupat itu sendiri mewarisi sifat dari jajar genjang, juga mewarisi sifat dari layang-layang. Nah, untuk yang diwarisi oleh jajar genjang ini lebih tepatnya kepada sisinya. Sisi dari belah ketupat itu sendiri ini yang mirip dengan jajar genjang itu, dia memiliki sisi yang berhadapannya sejajar. Misalnya ini sejajar ya. Ini pun sama nih, sejajar. Ini sejajar, ini pun ya, ini sejajar berdua, ini juga sama sejajar. Ini yang diwarisi oleh atau diwarisi dari jajar genjang. Apa yang diwarisi dari layang-layang? Nah, layang-layang sendiri dia memiliki diagonal ya. Diagonal yang saling tegak lurus. Nah, dia pun sama, diagonalnya sama, saling tegak lurus satu sama lain. Itu ya yang diadopsi dari jajar genjang maupun layang-layang. Mulai bahas lebih khusus untuk sifat belah ketupatnya. Yang pertama, nih ini bentuk dari belah ketupat ya. Belah ketupat ABCD, diantaranya yang pertama adalah dia memiliki sisi yang sama panjang semuanya ya. Jika pada layang-layang hanya ada 2 pasang sisi yang sama, tapi tidak untuk jajar genjang ya, jajar genjang belah ketupat. Nah, di sini ada 4 sisinya sama semua. Jadi baik AB, baik ya AB, terus BC, CD, dan AD itu sama semuanya. Nah, berikutnya sisi yang berhadapan sama panjang ya. Sisi yang berhadapan itu mana aja nih? AB berhadapan dengan CD, dia itu sama panjang ya. Maupun AD dengan BC, itu juga sama panjang. Jadi ada 2 pasang yang sama panjang kalau yang kita adopsi dari jajar genjang ya, yang berhadapan sama panjang. Nah, intinya sih semua sisinya sama ya. Sudut yang poin ketiga dari sifatnya adalah sudut yang berhadapan sama besar. Di sini ada 4 buah sudut, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Di sini ada sudut A, ini besarnya sama karena berhadapan dengan sudut C. Sudut D pun berhadapan dengan sudut B, besarnya sama. Sifat berikutnya terkait dengan diagonal. Diagonalnya itu saling tegak lurus. Di sini diagonalnya AC dan BD nih. Saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, saling membagi. Iya, betul, saling membagi. Karena diagonal AC dia akan membagi BD menjadi 2 bagian yang sama, yaitu OD dan OB. Begitupun sebaliknya. Diagonal BD akan membagi AC menjadi 2 bagian yang sama panjang. Misalkan sini AO dan OC. Ya. Itu untuk diagonalnya. Selain membagi 2 sisi sama panjang, saling membagi 2 diagonal saling membagi ya sama panjang, diagonal juga bisa membagi sudut belah ketupat menjadi sama besar. Ini kan dibagi nih ya, yang warna hijau. Ini dia akan sama dengan ini ya, dengan yang sebelah sini nih. Ini tuh ya. Bentar, saya tulis dulu. Nah, ini sama. Misalnya di sini X, maka di sini juga X. Di sini pasti X karena sama ya. Di sini misalnya Y, ini Y, ini Y, Y. Jadi besar atas dan bawah ini sama. Dibagi oleh diagonal-diagonalnya itu. Next, sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Oh, tadi kan berhadapan sama ya, A dengan C, B dengan D. Sekarang yang berdekatan tuh misalnya sudut A dengan sudut B dijumlahkan 180.
B dengan C dijumlahkan 180, C dengan D maupun D dan A dijumlahkan sama dengan 180. Baik, kita mau memulai latihan soal contohnya ya, untuk yang terkait dengan sifat belah ketupat. Nah, yang pertama, contoh 1. Berikut ini adalah yang tidak tepat, yang salah atau yang bukan merupakan sifat dari belah ketupat. Ya, keempat sisinya sama panjang, ini pasti betul ya. Nah, sudut yang berhadapan sama besar, ini pun betul. Tadi di pembahasan sifat-sifat nih ya, diagonalnya saling membagi dua sama besar, baru aja disampaikan. Nah, ini diagonalnya tidak saling tegak lurus. Ini pernyataannya kurang tepat karena yang sebenarnya adalah diagonalnya saling tegak lurus. Contoh 2 untuk belah ketupat. Nah, pada belah ketupat ADO 38. Di sini ADO di sini 38 derajat. Itulah besar sudut BAO. Ini ya yang ditanyain. Ini berapa? Nah, caranya, nah, kita lihat dulu, lihat segitiga DAO. Beda ya dengan ADO. DAO berarti A-nya di tengah. DAO. Nih, segitiga DAO itu. Segitiga DAO itu berbentuk segitiga ya, yang jumlah sudutnya yang di dalam adalah 180 derajat. Maka di sini ini penjabarannya ya. Sudut DAO yang ini ditambah sudut AOD yang siku-siku ini dan sudut ODA atau DAO, D-nya tengah ya, ODA. Nah, ODA sendiri sudah ada atau sama aja dengan ADO ya, ini sama nih. Yang penting tengahnya D. Itu harus 180 derajat. Nah, DAO sendiri belum ada ya, DAO. Sudut AOD-nya itu karena siku-siku ya, D itu 90 derajat. Ditambah dengan ODA. ODA itu adalah ODA 38 derajat. Sama dengan 180. Maka sudut DAO ditambah 128 derajat sama dengan 180. Sehingga sudut DAO sama dengan 180 dikurang 128. Hasilnya adalah 52 derajat. Oke, itu sudah disampaikan ya, dibahas. Ya, baik. Jika ada yang tanya nanti di kolom komentar ya. Berikutnya, contoh ketiga. Nah, di sini sudah ada akulturasi budaya, akulturasi aljabar ya. Di sini A-nya semua total itu 118 ya. 118. Untuk C-nya di sini 3x tambah 13. Nah, 3x tambah 13. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudut yang berhadapan pada belah ketupat itu besarnya sama. Maka sudut A yang ada kaitan dengan sudut C itu nilainya sama karena dia itu berhadapan. Baik, ini menjadi kata kuncinya ya. A sendiri 118 sama dengan 3x tambah 13. Maka 3x sama dengan 118 dikurang 13. 3x sama dengan 105. Maka x-nya sama dengan 105 dibagi 3 atau 35 derajat. Itu ya pembahasannya. Sekarang kita masuk kepada luas dan keliling belah ketupat nih ya, lambangnya. Nah, seperti yang udah kita ketahui bahwa rumus luas dan keliling belah ketupat lagi SD ya, bahwa D1 kali D2 bagi 2. Keliling belah ketupatnya pun sama dengan bangun segi 4 yang lain, itu hanya menambahkan jumlah sisi yang luarnya, itu yang warna merah di sini. Nah, di sini
saya punya dua gambar. Gambar yang pertama itu jika kita menghitung versi, dia itu mengadopsi sifat dari layang-layang. Jadi yang lebih dikuatkan adalah di sini diagonalnya, maka bisa digunakan rumus layang-layang belah ketupatnya itu sama dengan layang-layang D1, D2 bagi 2. Ini sama dengan yang ini ya. Nah, tapi misalkan nggak ada yang dijadikan diagonalnya, tapi justru diketahuinya adalah alas dan tinggi, itu nggak masalah. Untuk gambar ini mengadopsi sifat dari jajar genjang. Jajar genjang ya. Yaitu luasnya sebenarnya alas kali tinggi. Alasnya BC di gambar itu. Maka tingginya adalah bisa di sini E. Ya, AE. Nggak bagi 2 ya, karena dia bukan segitiga. Nah, itu ya ada dua cara, bisa versi yang mencari luasnya versi layang-layang ya dengan D1 D2 bagi 2 maupun versi yang berdasarkan jajar genjang. Contoh soal pertama terkait dengan luas ya dan keliling. Sebuah belah ketupat memiliki diagonal masing-masing 18 dan 12. Baik, saya isi ya. Di sini kan terlihat di sini yang lebih kecil yang AC ya. Baik, di sini 18 dari A ke C. Berarti dari A ke O 9, O ke C juga 9 karena bagi 2 ya. Selanjutnya diagonal BD 24. Maka kalau dibagi 2 persis 12 dan 12. Pertanyaannya berapakah luasnya? Luas itu D1 D2 bagi 2. D1-nya diagonal pertama 18 kali diagonal yang kedua 24 bagi 2. Berarti di sini 12 bagi kali 12 kali 18 ya. Silahkan kita hitung bersama. 12 kali 18 adalah 216 ya. 216 cm persegi. Itu baru luasnya. Sekarang keliling. Keliling adalah jumlah sisi semua pada bangun dan persegi 4 sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Nah, ini jumlah semua sisinya, bangun datar apapun ya, segi 4 ya. Hanya pada belah ketupat dia punya keunikan atau keistimewaan, yaitu semua sisi sama. Maka kita bisa menggunakan yang lebih simpel, yaitu 4 kali sisi. Yang warna merah ya sisinya. Maka tapi di gambar ini belum ada nih warna merah, makanya kita cari menggunakan triple Pythagoras ya. Nih segitiganya begini nih. Di sini 9, di sini 12, justru ini yang dicari. Nah, 12 bagi 3 itu 3 FPB-nya ya, ini 3 ini. Bagi 3 sama dengan 4. Sambanya 3 sama 4 adalah 5 kali 3. Yaitu 15. Maka di sini 4 kali 15 60 cm. Itu untuk contoh pertama ya. Sekarang kita lanjut pada contoh kedua. Nah, masih gambarnya sama. Sebuah belah ketupat memiliki keliling, justru kelilingnya di sini 52. Berarti satu sisinya adalah 52 dibagi 4. Jadi hasilnya 13 ya. Ini 13, ini 13, ini 13, dan ini 13. Nah, dan salah satu diagonalnya 24. Nah, kita nggak tahu nih yang mana, nggak masalah ya. Langsung hitung luasnya. Luas adalah D1, D2 bagi 2. Nah, kita cari yang D2-nya, karena kita butuh D2 ya. Nah, berikutnya tadi diagonal satunya 24, berarti kita isi misalnya di sini 12, di sini 12. Maka kita punya ini ya, triple Pythagoras lagi. Di sini saya ambil sampel yang ini nih. Di sininya 12 ya. Di sini 13. Maka langsung otomatis ini 5. Baca lagi video tentang segitiga ya. Maka diagonalnya ini 5. Diagonal sebelah bersebelah ya, karena kita lihat dari sisi segitiga yang separuh. Ketika diminta full dari A ke C berarti 10 ya. Berarti di sini diagonal satunya 24, diagonal 2-nya 10 bagi 2. Ini 12, 120 cm persegi. Ya, itu untuk
luasnya. Sedangkan untuk soal terakhir, contoh soalnya ya. Di sini ada, wah ini udah mulai lebih variasi lagi karena di sini tidak ada besaran berapa senti, diagonalnya hanya perbandingan. It's easy, nggak usah khawatir seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa jika ada yang bernilai perbandingan maka pakai pemisahan X. Misalnya ya, ya untuk yang A, O, C misalnya 3 ya. Dari sini luas sama dengan D1, D2 bagi 2 kan. Luasnya sudah ada 384, maka D1-nya di sini ya. Diagonal 1 kan dimisahkan 3X. Diagonal 2-nya dimisahkan 4X. Maka di sini 3X kali 4X bagi 2. Nah, 4 bagi 2 itu 2. Nah, 384 bagi 3 kali 3 tuh ya, 3 nih 384 ini 2 nih, 384 bagi 2 kita hitung bersama adalah 192 sama dengan 3x kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena dia 3x kuadrat di sini ya, 3 kali x, 3x kali x, 3x kuadrat. Nah, ini 192 sama dengan 3x kuadrat, sehingga kalau x kuadratnya aja 192 dibagi 3 ya, sama dengan 64. Ini masih dalam bentuk x kuadrat, maka kalau x saja akar dari 64 adalah 8 cm. Kita udah punya di sini diagonal nilai x-nya ya. Berarti kita cari diagonal masing-masingnya dulu nih. Diagonal satunya 3 kali 8, 24 cm. 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Nah, kita isi ya di sini ya. Di sininya 24, berarti ini 12, 16. Dari mana 16? 32 bagi 2 ya. Sini 16. Maka kita bisa tahu sisi miringnya nih pakai triple. 16 bagi 4 itu 4, 12 bagi 4 itu 3, 3, 4 pasangan 5, 5 kali tuh, 5 kali 4, nah sama dengan 20. Oke, kita udah punya 20 untuk sisinya, maka kelilingnya itu 4 kali sisi atau 4 kali 20 sama dengan 80 cm ya. Oke, sudah semua terbahas yang materi belah ketupat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk link tugasnya maupun nanti latihan nanti setelah libur ya, artinya nanti untuk pembelajaran saya share videonya, kalian pelajari. Nanti kita pertemuan selanjutnya adalah latihan soal dan menuju kepada penilaian harian. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa di like, subscribe bagi yang belum, biar mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih semuanya, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.